Shalom, puji nama Tuhan, kembali berjumpa bersama saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Kita hari ini kembali dengan seri perenungan kita dari kitab Amsal yang akan kita lanjutkan dari Amsal pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayatnya ke-18. Bagian perenungan kita di hari ini berbicara mengenai undangan hikmat dan undangan kebodohan. Pasalnya yang ke-9 merupakan penutup dari serangkaian nasihat panjang dari penulis kitab Amsal, agar orang-orang percaya dapat memilih pilihan yang benar, yaitu memilih hikmat dan menolak kebodohan. Karena ketika salah memilih, maka akan berakibat fatal. Dalam bahasa Ibraninya, hikmat dan kebodohan digambarkan sebagai dua orang yang sedang memperdengarkan suara mereka untuk mengajak orang-orang untuk mengikuti apa yang mereka ajarkan. Dalam bacaan Amsal pasal 9 ayat yang pertama sampai ayatnya ke-18, kita baca bahwa hikmat berseru-seru mengundang orang-orang yang mau mencarinya agar mendapatkannya. Undangan ini ditunjukkan bagi orang yang tidak berpengalaman dan orang yang bijak yang mau mendengar nasihatnya sehingga hidup lebih bijak dan berhikmat. Ditegaskan bahwa hikmat tidak dihiraukan oleh para pencemooh atau orang fasik karena mereka menganggap diri paling benar, sehingga tidak perlu meresponi undangan hikmat tersebut. Hikmat hanya akan dirasakan oleh orang yang mau meresponi undangannya. Undangan hikmat juga berlaku bagi setiap kita yang rindu hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang mengabaikan undangan hikmat akan diundang oleh kebodohan, yaitu para pencemooh, orang bebal, dan orang yang tidak berhikmat. Dengan tawaran dan bujukan yang manis, mereka berusaha menarik perhatian orang yang tak berpengalaman dan tak berakal budi. Orang yang berhikmat tak akan tergiur dan tergoda dengan undangan kebodohan yang nampak lebih hikmat karena mereka sudah tahu akibatnya. Sebaliknya, orang-orang yang tak berhikmat akan menerima undangan yang tampaknya menarik padahal menuju maut. Melalui Amsal pasal yang ke-9 ayat pertama sampai ayatnya ke-18 ini, orang-orang percaya diajak untuk menerima tantangan untuk memiliki kesetiaan dan mau belajar dari hikmat supaya menikmati hidup yang berkemenangan dan memuaskan. Karena jika seseorang membiarkan diri dibujuk rayu oleh kebebalan atau memilih jalan pintas untuk kesenangan, maka akan berujung pada kebinasaan. Bagaimana respon Anda terhadap tantangan akan menentukan sikap dan langkah hidup Anda. Kristus adalah sumber hikmat itu sendiri. Dia mengundang kita untuk menerima, mengenal, bahkan bersekutu dengan Dia dalam menjalani hidup di dunia ini. Memang hidup terlalu diperhadapkan dengan pilihan. Namun ketika kita membandingkan pilihan-pilihan itu dengan seksama dalam terang hikmat Tuhan, maka hanya ada satu pilihan, yaitu berpaut pada Tuhan, sumber hikmat itu sendiri. Karena hanya dengan berpaut pada Tuhan saja, kita akan mendapatkan kesejatian dan kepuasan dalam hidup ini. Di luar Kristus, kita hanya akan hidup tanpa pengharapan yang jelas dan hanya memiliki kenikmatan sesaat tanpa kepuasan
yang sejati. Kiranya melalui perenungan ini boleh memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa dalam video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.